Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpo. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk membahas berita bola terupdate hari ini. Apa saja yang akan menjadi pembahasan kita akan segera untuk cari tahu satu persatu videonya. Dan semoga ini bisa memberikan tambahan informasi kepada kalian semua dan kalian semua yang baru ada di channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasinya supaya kalian semua tidak ketinggalan berita yang diupdate di channel ini. So, without any further ado, let's play this video guys and let's do this. Yang pertama ini, Bung Joy justru golongan Anda dari dulu. Kami dibodoh-bodohi dongeng-dongeng sampah dari mulut kalian. Thanks buat Bang Binder, kasih paham mulut-mulut sampah yang hanya jadi benalu negeri. Aduh. Dulu itu udah kayak juara dunia kan. Wah, apalagi Ini banyak orang media-media yang menurut saya menghargai. lebay juga gitu loh. Masih level 140-an aja kayaknya udah jadi juara dunia. Ini iklim toksik ini juga yang harus kita ingatkan. Anda yang toksik. Jangan terus meracuni Mulutnya yang sama. Mereka media-media yang racun. pandit-pandit itu terus meracuni iklim sepak bola nasional kita menjadi tidak lebih baik pada akhirnya. Gak usah lah membuat narasi-narasi yang negatif, ya, seolah-olah yang paling pintar, ya. Gak ada yang paling pintar, semua manusia itu punya kekurangannya. Jadi tolonglah kalian yang selama ini memang berisik, diam aja dulu. Ya, kita lihat permainan dari timnas kita. Maka itu yang saya harapkan, jelang pertandingan kita semua bersatu, yuk kita support. Segala sesuatunya akan ditentukan di atas lapangan oleh para Yes, benar sekali. cantik dari Sintayong. Sekarang ini kan Indonesia sudah masuk ke era baru ya. Artinya Indonesia juga sekarang Ini Bung Toel, CS-nya Bung Toel. Ya. Kenapa di saat ratusan juta rakyat Indonesia bersyukur dengan peningkatan timnas Indonesia, mereka orang-orang seperti ini malah mengatakan kita semua diracuni, kita semua toksik kata. Kita semua ini seperti udah juara Piala Dunia. Siap, kami tahu ini bukan Piala Dunia. Tapi kami tahu, kami bangga akhirnya selama ini, akhirnya timnas Indonesia ada perubahan, ada peningkatan. Untuk itu kita bahagia, kita senang. Bukan kalian mau katakan kami diracuni, Anda yang racun sebenarnya, Anda yang toksik, ya. Kurang ajar ini orang. Menggugat naturalisasi, come on, ini udah berubah. Apalagi saya tadi ngomong dengan Jackson F. Tiago, dia nangis coach ngelihat Tom Hai, ya, waktu ngegolin itu, wow, Ya. ekspresinya itu Emosional kan? emosionalnya itu Yes. bukan pemain yang mungkin apakah karena dibayar atau di sana nggak laku, enggak. Ya. Memang wah menunjukkan Emang Indonesianya. merasakan emosi. Gue juga masih nggak ngerti kenapa dipermasalahkan. Iya, saya kenapa mereka mempermasalahkannya? Iya, nggak Iya, tahu. ada tiba-tiba Dan- muncul ya kan. Dan gue sih selalu memegang prinsip, ya semua orang punya hak untuk bicara ya, prinsip Ya. demokrasi ya. Ya. Beda pendapat. Kan semua tergantung kita menanggapinya Betul, gimana. betul, ya. Kalau lu mau ngomong apa aja bebas Silakan, kok, bebas, silakan. ya. Tapi gue cuekin. Gue nggak mau tanggepin. Cuekin saja. Ya. Itu gue dong. Iya dong. Indonesia masuk grup neraka ya. Grup paling berat itu. Paling berat gitu. Ada Jepang di situ, ada Australia, ada Arab Saudi, ada Bahrain, ada Tiongkok. Bahrain, Tiongkok, saya pikir kita masih bisa ambil ya coach. Betul. Berapa orang sih yang lolos? Dua. 1-2 lolos langsung ke Piala Dunia. Habis itu kan ada 3-4 ada bikin grup lagi. playoff. Ya, jadi 6 tim bikin 2 grup. Oke. Yang juara grup di Masih belum playoff. putaran keempat Langsung- itu langsung langsung masuk, lolos. ya. Yang runner up diadu lagi untuk ketemu dengan Itu runner baru up playoff. Yang lain? benua lain. Gitu. Kalau menang lolos juga. Ya, jadi kita harus bisa masuk ke rank 4. Minimal. Jepang, Australia forget it lah. Ya. Berat. Untouchable itu ya, Ya, untuk Indonesia. karena mereka Ya. udah langganan Piala Dunia. Arab Saudi masih bisa ambil dong. Arab Saudi berat juga. Arab Saudi berat juga kalau gue bilang. Tapi masih bisa imbangin lah. Bisa melawan. Bisa lah, bisa melawan Tapi lah. untuk Termasuk Australia, bro, gue sih masih bisa melawan lah. melawan bisa, Iya, iya, tapi iya. untuk curi poin berat. Ya. Yang bisa itu ya Nah, bicara ngalahin fakta, Bahrain sama teman, ya. Tiongkok. Ya. Di posisi 4. Ya, di posisi Target dulu. 4. Ya, Sehingga masuk ke babak keempat. Ya, realistisnya itu posisi 4. Nah, pada saat posisi 4 Indonesia sama Saudi dengan 4 negara lainnya kan masuk grup baru. Ya. Ya kita lihat drawingnya seperti apa. Nah, kalaupun nggak bisa jadi juara grup, usahakan jadi runner up. Ya. Ketemu runner up di grup satunya. Usahakan menang, ketemu tim dari benua lain. Nah, di situ mungkin kita Punya peluang 30%
tapi masih ada lolos. Ya, itu Yang gitu, penting fokus dulu ke sini, terutama di kandang lawan Bahrain, Tiongkok, Nggak boleh itu kalah. nggak boleh kalah full. Iya, harus Nah, bisa berusaha di maksimal. sana teman-teman. kayak kita lawan Vietnam, rumputnya bagus dan lain-lain. Ya. Ya permainan kita lebih cocok. Atau jangan-jangan karena rumput jelek kita menang, Coach. Mungkin. Atau gara-gara panasnya. Itu mainnya di Surabaya kan? Kapan? Berikutnya? Iya. Iya. Tapi Berikut- sekarang GBK rumputnya lagi direnovasi tuh, Coach. Ya, ditanam. Gara-gara lu tuh. Dibikin padi, ditanam padi, dibikin sawah. Apa namanya? Main di GBT itu kan yang match pertama kita away. Match kedua home main di GBT. Surabaya itu tahu betapa panasnya. Dan kalau nggak salah ketemu Australia. Wah, abis-abisan itu kan Australia. Iya. Gue di Surabaya duduk aja keringetan gue asli. Tapi pemain-pemain juga berdarah Eropa, Coach, sama betul, aja. Betul, cuman Australia kalau Iya. dan sekarang itu winter di Australia. Iya. Kalau seandainya pemain luarnya nggak diambil pemain lokalnya, wah, kita Seru. bisa Ambil. diuntungkan. Iya, Ya. iya. Itu Surabaya itu panasnya, edan panasnya, serius. Gocek Bung Towel ya. Belakangan saya dapat benang merahnya. Jadi PSSI dugaan saya menaikkan harga tiket supaya dapat revenue. Kenapa? Karena di hak siarnya Karena ada beracun masalah. lagi Kalau dugaan saya. Iya, iya. Karena Baru ada dua pihak Pakai yang katanya, sama-sama bukan menyiarkan faktanya. event yang sama gitu loh. Dan Iya, lucunya, iya, iya. misalnya contoh, ini kan Indonesia lolos ke ronde 3 nih. Di ronde 3 nanti Indonesia akan bergabung di sebuah grup isinya Iya, 6. 6 ya. Berarti kita punya hak 5 kali home. Iya, betul. Kalau 5 kali home, secara normalnya berarti PSSI akan dapat kontrak atau bisa jual itu kepada stasiun TV. Yang tadinya 2024 itu kan kerjasamanya dengan MTEK. Iya, iya. Tapi ternyata beritanya 5 partai home nanti di ronde 3 itu milik MNC. Oh, gitu. Kabarnya MNC beli ke AFC langsung. Ini juga janggal. Belinya ke AFC. Iya Loh, katanya. sebetulnya yang punya hak siar itu siapa? Katanya bukan faktanya ya. Isu disebar lagi ya. Jadi teman-teman, kita mempunyai hak untuk memilih, untuk mengabaikan saja omongan orang yang sudah terbukti toksik, teman-teman ya. Next. Kita baca akun AFC diserang netizen usai hukum Sintayong, Ivar Jenner dan Hapner. Ini anti kritik, ada yang mengatakan anti kritik katanya ya. Ada yang mengatakan denda pemain bukan mengevaluasi ketika mendapatkan kritik. Asian Football Comedy, AFC katanya kepanjangan dari Asian Football Comedy. Ya, Arabic Football Comedy. AFC is an kritikisme apa ini? Mata aku nggak sampai. Organization and the most corrupt organization. Waduh, ini dampak karena mereka menunjukkan sikap yang otoriter, tidak demokratis dalam AFC. Ya, seharusnya mendapatkan kritikan berbenah, evaluasi, bukan Anda membungkam orang yang mengkritik Anda dengan mendenda dengan begitu besar. Itu jahat sekali, teman-teman. Menunjukkan bahwa kok sebobrok ini ya AFC, teman-teman ya. Aduh. Cuma Bahrain sama kita yang belum pernah. Ya, Emang ini segitu lagi beratnya? ya. Ini apa dia? Orang bilang ini grup neraka. makanya perlu diuji kan. Memang berat, lihat reputasi Jepang, Australia, Arab Saudi. Tapi dengan tambahan suntikan naturalisasi, apakah akan sebegitu berat? Kan itu pertanyaan. Jangan lewatkan pertandingan seru di round 3 yang akan mempertemukan timnas Indonesia dengan lawan. Kenapa saya menyoroti yang paradok? Ya, Karena belum udah ngomong babak 4 gitu. Maksud saya jangan begitu. oke. Ya hadapi aja dulu seperti pernyataan ketua umum. Ya. Round 3 itu pasti berat, jadi optimis. Jangan belum udah ngomong butuh keajaiban mengincar round 4. Poin itu yang saya soroti. Ya, itu dia kutip pertanyaan Tarung aja, perkataan dari hadapi Sintayong aja. ya. Sesuai dengan apa yang sudah diucapkannya, kita level Asia, kita mau main lawan level-level tinggi di Asia. Jangan belum udah bilang kita butuh keajaiban, kita mengharapkan Lagi-lagi dia babak 4. kutip perkataan Hadapi dari tantangan itu, Coach jangan STY hadapi ya. dengan senyuman gitu. Ya senyuman sih harus dong. Senyuman kita hadapi. Cuma kan akan menarik kelasnya kan. Kita ketemu Jepang. Saya ketemu yakin
komentar Bung Toel akan berbeda jika Coach Sintayong mengatakan kami optimis, kami harus optimis bisa menang melawan negara-negara besar yang ada di grup C. Pasti komentar si Bung Toel ini akan berbeda. Dia akan mengatakan kita harus lebih realistis, kita susah, kita kemampuan kita belum sampai di situ. Tapi di saat Coach Sintayong realistis melihat bahwa kita berada di grup yang sangat-sangat keras, sekalipun banyak pemain naturalisasi, kita memang membutuhkan keberuntungan, membutuhkan kekuatan penyertaan dari Tuhan untuk bisa masuk ke round keempat. Itu adalah sebuah pernyataan yang realistis mengingat bahwa kita berada di grup yang lawannya kuat-kuat. Coach Sintayong mengatakan hal seperti itu agar supaya tidak terlalu memberikan ekspektasi yang terlalu tinggi kepada pemain timnas sehingga itu membebani mereka dan mereka tidak main lepas, ya. Akan tapi di sini kita melihat bahwa pasti apapun pernyataan yang dikeluarkan oleh Sintayong pasti itu akan berseberangan dengan apa yang disampaikan oleh Bung Toel ini. Karena memang seperti yang saya selalu katakan di video-video sebelumnya, Bung Toel ini mengkritik Sintayong bukan berdasarkan sebuah realita, fakta yang terjadi, tapi karena kedengkian, kebenciannya yang begitu mendalam terhadap Sintayong. Bagaimana pendapat kalian teman-teman ya? Tulis di kolom komentar tentang bagaimana sikap seorang si satu ini yang semakin hari semakin banyak saja mendapatkan hate dari publik karena sikapnya yang tidak fair seperti ini. Tulis di kolom komentar. Saya Vicky pamit. See you on the next video guys and God bless. Bye guys.